Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dihormati Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut menjadikan kita harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kajian pada malam hari ini bentuk kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendapatkan banyak nikmat-nikmat tersebut, tapi kita ya, dengan banyak, saya ulangi lagi, dengan banyak nikmat-nikmat tersebut, tapi kita enggak lebih taat kepada Allah adalah musibah bagi kita. Termasuk perkataan Ibnu Hazm mengatakan, kullu nikmatin la tuqaribu Allah wa jalla fa ya baliyah. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan tersebut yang tidak membuat kita lebih taat kepada Allah adalah musibah bagi kita. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kita adalah melanjutkan kajian tafsir yang akan diisi oleh Ustadz Adam. Pada beliaunya Ustadz Adam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atamma alaina ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamd khayra ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu ilaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-hikmah. Thumma nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa al-amin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengabulkan doa-doa kita yang kita panjatkan di dalam setiap bacaan Al-Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita di dunia ini selalu berada dalam ketaatan. Maka sungguh bagus sebuah perkataan yang mana perkataan ini dinukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man 'asha 'ala syai'in, barang siapa yang dia itu hidup di atas sesuatu, mata 'alaihi, maka dia akan meninggal di atas sesuatu tersebut. Wa man mata 'alaihi bu'isa 'alaihi, dan barang siapa yang dia meninggal dalam suatu keadaan dan kondisi seperti itulah dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yub'atsu kullu 'abdin, bahwasanya semua hamba Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan oleh Allah ala ma mata alaihi, di atas apa yang dia meninggal dengannya. Maka kita berdoa setiap harinya, ihdinas siratal mustaqim,
Ya Rob, tunjukkanlah kami, istiqomahkanlah kami di dalam ketaatan jalan yang lurus. Dan sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat tersebut. Allah kabulkan doa-doa kita, meskipun terkadang ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hati kita nggak tahu maknanya. Bahkan mungkin kita sama sekali nggak meresapi ihdinas siratal mustaqim tersebut. Tapi walaupun demikian, saat ini, detik ini, Allah masih mengabulkan doa itu. Maka mari sama-sama kita basahi lisan kita setiap harinya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap persendian yang ada di dalam anggota badan kita, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, itu wajib kita sedekahi semuanya, dari persendian tangan, kaki, leher, semuanya alaihi shadaqah, wajib kita sedekahi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap harinya tatkala matahari terbit. Maka bagaimana cara kita bersedekah kepada persendian yang ada dalam tubuh kita? Disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa zikir-zikir yang kita ucapkan, amal ibadah yang kita lakukan, itu merupakan sedekah bagi anggota badan kita, persendian kita, saraf-saraf kita. Dan itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita pelajari bagaimana Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kita tahu mereka berdua seorang nabi. Yang namanya nabi, amalannya itu bukan amalan yang biasa-biasa saja. Amalannya itu bukan amalan yang sedikit. Amalnya banyak sekali, bahkan mungkin dari bangun tidurnya sampai kembali tidur semuanya berisi amal-amal soleh. Tapi walaupun demikian, kita perhatikan di dalam ayat yang 127 kemarin, 128, 129, doa-doa beliau, apa yang diucapkan, apa yang didoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim dan juga Ismail alaihi wassalatu wassalam masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqabbal minna, terimalah amal kami. Ini bentuk rasa syukur, bentuk rasa syukur Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga anaknya Ismail alaihi salatu wassalam. Walaupun ibadah mereka banyak sekali, walaupun mungkin amalan-amalan mereka tidak terhitung jumlahnya, tapi karena rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan mereka terus berdoa kepada Allah untuk diterima amal ibadah mereka. Dan mereka juga meminta kepada Allah, wa tub alaina, terimalah tobat kami, ampunilah kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah tawwab, maha yang banyak sekali menerima taubat. Dan juga di situ disandingkan Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak kalah indahnya, yaitu Ar-Rahim, yang maha pengasih. Kenapa At-Tawwab, maha banyak menerima taubat, disandingkan dengan nama Ar-Rahim, maha pengasih? Kalau kita Pak Bu, kalau kita manusia biasa, makhluknya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin terkadang ada orang yang berbuat salah kepada kita, berbuat salah mungkin mukul kita atau menghina kita atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Kemudian orang tersebut yang telah berbuat salah kepada kita minta maaf. Bisa jadi lisan kita memaafkan dia, tapi hati kita belum tentu bisa memaafkan. Belum tentu keesokan harinya kita masih bisa berbuat baik kepada orang tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di samping memiliki nama At-Tawwab, maha banyak menerima taubat, di situ juga Allah memiliki nama Ar-Rahim, yang maha pengasih. Sebesar apapun kesalahan seorang hamba, sebanyak apapun dosa kita, ingat Allah memiliki nama Ar-Rahim, yang maha pengasih. Yang di dalam hadis qudsinya disebutkan wa anala ubali. Allah itu tidak peduli dengan banyaknya dosa kita, banyaknya kesalahan kita, maksiat yang kita perbuat setiap harinya, Allah tidak peduli. Yang penting kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah.
dengan membasahi lisan kita, mengucapkan alhamdulillah, tasbihnya kita, takbirnya kita, langkah kaki yang kita ayunkan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, itu merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah wahai Muhammad, dan ingatkanlah pula kepada umatmu bahwasanya dahulu yarfa'u Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam pernah sedang mengangkat Ka'bah, membangun Ka'bah, al-qawaid, asas-asas pondasi dari Ka'bah minal bait. Dan mereka berdua seraya berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami' al-alim. Di sini Masya Allah, kalau kita mau benar-benar merenungi, benar-benar mengkupas tuntas apa yang ada di dalam satu ayat Al-Quran, maka niscaya hari-hari kita yang kita gunakan untuk membahas ayat tersebut masih belum cukup. Setiap kali kita membahas, setiap kali kita buka tafsir Al-Quran, kita akan mendapati sesuatu yang baru. Terkadang dalam ayat ini kita bisa mengambil hikmah. Terkadang ada sesuatu yang tidak kita ajarkan tapi kita tanamkan. Terkadang ada sesuatu yang tidak kita ajarkan tapi kita tanamkan. Bisa jadi kita selaku orang tua tidak mengajarkan kepada anak kita tentang misalkan hukum ini, adab ini, dan akhlak ini melalui lisan kita, tapi mereka bisa mengambil apa yang kita lakukan. Secara tidak sadar hal tersebut tertanam di dalam diri mereka. Ada sebuah keluarga Masya Allah yang dulu salah satu anaknya hadir di sini, yang kuliah di Surabaya sempat hadir di sini, keluarga dokter. Mbaknya mondok di sini di Tibun Nabawi sini. Keluarga dokter tersebut saya tanya kepada bapaknya, namanya Pak Tono, Aliyahfaduhu hifdzan taman. Saya tanya kepada beliau karena notabene keluarga beliau itu orang awam yang tidak mondok di pesantren. Istrinya seorang dokter, Pak Tonyo juga S1 atau S2 matematika, yang tidak paham dengan agama. Tapi Masya Allah, keluarga tersebut ketika keluar rumah, anak-anaknya tidak akan mungkin memakai kaos. Ketika keluar rumah, anaknya tidak akan mungkin memakai kaos. Adabnya luar biasa. Setiap malamnya hadir di kajian-kajian ilmu. Saya tanya, Pak, kuncinya apa? Kita kan penasaran ya, ada orang yang bukan lulusan pesantren tapi bisa mendidik anaknya yang begitu luar biasa. Saya penasaran, saya tanya, Pak, niki jenengan didik anak jenengan niki pripun toh? Saya tanya. Apa jawaban beliau? Saya nggak banyak omong, saya banyak tindakan. Saya banyak kasih contoh. Nggak banyak saya kasih omongan ini dan itu, tapi saya kasih contoh langsung. Beliau ketika keluar rumah tidak pernah memakai kaos, sehingga anak-anaknya mengikuti apa yang beliau ikuti. Terkadang kita nggak mengajarkan sesuatu kepada anak kita, tapi tanpa kita sadari kita menanamkan sesuatu kepada anak kita, baik itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Maka kita perhatikan ucapan kita, perilaku kita, akhlak, adab kita, yang mana hal-hal tersebut dilihat oleh anak-anak kita. Kita harus perhatikan benar. Jangan sampai apa yang mungkin kita anggap selama itu hal biasa saja, tapi berdampak buruk kepada anak kita. Yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam, memberikan contoh kepada Ismail alaihissalatu wassalam. Tatkala sedang membangun Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Diikuti oleh anaknya Ismail alaihi wassalatu wassalam, diikutin. Maka ini hal yang tertanam, bukan terajarkan. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, ij'alna, dan jadikanlah kami muslimaini laka, menjadi orang-orang muslim laka, hanya untukmu.
Yang kemarin kita telah singgung bahwa makna di dalam muslimaini lak adalah jadikanlah kami muslim yang ikhlas beribadah hanya untukmu. Dan yang kedua, jadikanlah kami seorang muslim yang istiqamah di dalam ketaatan, as-sabat wal ikhlas. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikan pula dari anak keturunan kami ummatan muslimatan lak, menjadi umat yang Islam, berserah diri kepadamu. Warina manasikana wa tub alaina, dan tunjukkanlah kepada kami manasikana, tata cara beribadah kami secara umum, baik tata cara sholat, baik tata cara puasa, baik tata cara zakat dan lain sebagainya. Itu makna pertama. Makna yang kedua, manasikana di sini adalah ibadah haji dari awalnya sampai akhirnya. Dan makna ketiga, manasikana di sini adalah manasik haji secara detail, secara khusus. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, ampunilah kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha banyak menerima taubat serta zat yang maha pengasih. Rabbana, ya Rabb kami, wa ba'ats fihim rasulan, dan utuslah kepada mereka di dalam mereka rasulan, seorang rasul, rasulan minhum, dari kalangan mereka, yatslu alaihim, yang rasul tersebut bertilawah kepada mereka, membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, baik ayat-ayat tanda-tanda kauniyah yang nampak, yang bisa kita saksikan dari peredaran langit, kemudian perputaran matahari dan bintang, ataupun ayat-ayat syar'iyah dari syariat-syariat Allah yang ditentukan melalui Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Wa yu'allimuhumul kitab, dan tugasnya Rasul yang kau utus kepada mereka yang kedua adalah mengajarkan kepada mereka kitab-kitabmu, wal hikmah, dan juga mengajarkan kepada mereka al hikmah, wa yuzakkihim, serta mensucikan mereka. Dan mensucikan di sini adalah mengajarkan kepada akhlakul karimah, sebagaimana sabda Nabi SAW, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bagaimana seorang muslim ketika bertemu dengan saudaranya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Islam diajarkan bagaimana ketika kita mendapati sebuah masalah, yang masalah ini berhubungan dengan hak-hak adami, sikap kita seperti apa, adab kita bagaimana, akhlak yang harus kita tunjukkan itu seperti apa, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu agama, nanti bisa dicari, tidak ada satu agama yang mengajarkan adab dan akhlak secara terperinci kecuali Islam. Hanya Islam saja satu-satunya agama yang mengajarkan di dalamnya adab dan akhlak yang sangat terperinci, sangat detail, sampai ucapan lisan saja itu terperhatikan. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satunya apa? Falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Ini satu kata yang katanya itu enggak panjang, tapi kalau mau kita tafsirkan itu bisa mengenai semua lini kehidupan kita. Satu kata yang katanya enggak panjang, tapi kalau kita tafsirkan itu mampu mengenai semua lini kehidupan kita di dalam masalah lisan. Belum lagi fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Memuliakan tamu ini Masya Allah bisa kita ambil, bisa kita bawa di dalam ilmu bisnis. Contoh, kita bikin toko, fal yukrim dhaifahu, orang yang memuliakan tamunya sesuai dengan perintah Nabi SAW, kemudian dibawa ke dalam ilmu bisnis, itu sangat menguntungkan sekali.
Dia akan terasa nyaman, dia akan merasa dispesialkan ketika datang ke toko kita, ketika datang ke usaha kita. Masya Allah. Makanya tidak ada satu nabi pun yang diberikan keistimewaan sebagaimana istimewanya Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Jawami'ul kalim, perkataan yang sedikit tapi maknanya, tafsirannya luas sekali. Ini Nabi SAW. Dan di dalam masalah adab itu kita praktekkan sehari-hari. Semua perkataan Nabi SAW berdampak positif bagi kehidupan kita. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Maha perkasa dan juga maha bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim," dan barang siapa yarghab an, di situ ada yarghabu an artinya benci. Kalau yarghabu fi artinya mencintai. Yarghabu an artinya membenci, yarghabu fi artinya mencintai. Wa may yarghabu an, dan barang siapa yang membenci millati Ibrahim, agamanya Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali orang-orang yang safiha, membodohi nafsahu, dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, sedangkan sungguh telah kami istimewakan dia, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam, telah kami pilih dia fid dunya, di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam fil akhirati, di akhirat nanti, laminas sholihin, sungguh menjadi dari golongan orang-orang yang soleh. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan Ibrahim alaihissalatu wassalam di ayat-ayat sebelumnya. Kita pelajari bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'atammahunna, dan Ibrahim mampu melewati ujian tersebut sampai pada titik di mana Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Jadi Masya Allah, kita ambil faedah lagi, kita ambil faedah lagi, hikmah lagi. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memberikan keistimewaan kepada seorang hamba kecuali hamba tersebut mampu melewati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala membahas, menceritakan kepada kita semua bagaimana beliau Ibrahim dan juga Ismail alaihi wassalatu wassalam mendapatkan keistimewaan dengan membangun Ka'bah, Allah ceritakan terlebih dahulu ujian-ujian yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim sampai umur berapa tidak memiliki momongan? 80 tahun. 80 tahun, Pak, nggak punya momongan. Bayangkan nikah selama 80 tahun nggak punya momongan, tapi tetap istiqomah berdoa kepada Allah minta momongan. Karena terkadang ada di antara kita, mohon maaf, yang belum ditakdirkan punya momongan. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sudah putus asa berdoa kepada Allah. Ada sebuah kisah. Kisahnya ini di zamannya Musa alaihissalatu wassalam. Ada seorang wanita yang dia belum dikaruniai seorang anak, datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, meminta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, Allah, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya diberi anak keturunan." Ini perempuan minta kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya oke, saya ACC, saya doakan kepada Allah. Berdoa Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Allah, "Ya Rabb, datang seorang wanita meminta ini dan ini, maka kabulkan doanya, berikanlah momongan, berikanlah anak keturunan." Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di dalam riwayatnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, sungguh telah aku catat, telah aku tulis bagi perempuan tersebut selamanya tidak akan memiliki momongan." Seperti itu, Pak. Bayangkan
ada perempuan minta kepada seorang nabi untuk didoakan agar diberi momongan. Tapi ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, jawaban Allah, ya Musa, perempuan tersebut sudah aku takdirkan tidak akan memiliki momongan selamanya. Akhirnya disampaikan kepada perempuan tersebut, ya fulana, telah aku doakan kepada Allah, kemudian Allah menyampaikan kepadaku bahwa engkau sudah ditakdirkan tidak akan memiliki momongan selamanya. Sedih nggak Pak kira-kira? Sedih. Berharap memiliki momongan, anak keturunan, tapi mendapatkan jawaban yang seakan-akan mematahkan harapannya. Akhirnya sedih lantas pergi. Setelah sekian tahun, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan perempuan tersebut, yang perempuan tersebut sedang menggendong seorang bayi. Ditanya, ini anaknya siapa? Anak saya, kata perempuan itu. Loh, kaget Nabi Musa. Kaget, oh yang Allah subhanahu wa ta'ala bilang perempuan tersebut ditakdirkan gak akan memiliki keturunan selamanya. Akhirnya pulang Nabi Musa, ngadu kau, ya Allah, engkau dulu bilang ke saya perempuan ini gak akan punya keturunan selamanya. Loh kok sekarang punya anak? Bagaimana penjelasannya? Akhirnya dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, benar ya Musa, perempuan tersebut sudah aku takdirkan tidak akan punya momongan selamanya. Tapi perempuan itu setiap harinya berdoa kepadaku, gak putus-putus istiqomah meminta momongan kepadaku, dan aku malu untuk tidak mengabulkannya, maka aku kabulkan permohonannya. Masya Allah, ini perempuan ini. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun sama, 80 tahun tidak memiliki momongan, berdoa terus kepada Allah, istiqomah doanya nggak putus-putus minta kepada Allah, ya Allah berikan momongan, berikan anak keturunan. Sekalinya dikabulkan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengasingkan anak yang baru lahir tersebut beserta ibunya biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang sama sekali tidak berpenghuni. Ujian pertama, 80 tahun tidak diberikan keturunan, dilewati oleh Ibrahim dengan sabar. Ujian kedua, baru punya momongan, tapi apa? Disuruh untuk mengasingkan momongan yang baru lahir tersebut dengan ibunya di tempat yang sama sekali tidak berpenghuni. Setelah itu nggak cukup sampai di situ. Setelah anaknya Ismail alaihissalam menjadi besar, kemudian bertemu dengan Ibrahim alaihissalam, apa perintahnya? Suruh sembelih. Suruh disembelih anaknya. Oh, ini nggak main-main loh ujian seperti ini Pak. Saya yang LDR sama istri, sama anak yang baru lahir, berat Pak, Masya Allah, berat sekali. Baru punya anak nih, harus LDR dari awal kehamilan sampai sekarang anak umur 3 bulan. Itu saya merasa berat, merasa kangen. Ibrahim alaihissalam 80 tahun gak punya momongan, sekali diberi momongan suruh diasingkan di tempat yang gak ada minuman, gak ada makanan, gak ada kehidupan sama sekali. Gimana kita perasaan? Saya baru bisa sedikit merasakan bagaimana cobanya Ibrahim alaihissalam. Wah, beratnya luar biasa, Masya Allah, beratnya luar biasa. Sampai pada suatu momen di situ Ibrahim alaihissalam datang ke rumahnya Ismail alaihissalam, tapi sayang tidak bertemu dengan Ibrahim, tapi bertemu dengan istrinya. Ditanya kepada istri tersebut, bagaimana keadaanmu di rumah ini bersama suamimu? Maka dijawab, keadaan kami fi syiddah, kesusahan, kurang makan ini dan itu. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istri tersebut untuk disampaikan kepada Ismail, liyughayyir atabata babika, untuk mengganti engsel pintunya.
disampaikan kepada kepada Ismail, kemudian Ismail mengatakan fa innahu abi, sesungguhnya itu bapakku memerintahkan kepadaku untuk menceraikanmu. Diceraikan istrinya, nikah lagi sama istri baru. Datang lagi Nabi Ibrahim ke rumah tersebut, bertemu istrinya lagi, ditanya lagi bagaimana keadaanmu. Maka keadaanku di sini masya Allah alhamdulillah, kami minum dengan air, kami bersyukur, istilahnya bersyukur. Kemudian disampaikan untuk memegang teguh engsel pintunya. Disampaikan kepada Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian Ismail alaihissalatu wassalam mengatakan fa innahu abi, sesungguhnya itu bapakku, ayahku yang memerintahkan kepadaku agar mempertahankanmu. Baru setelah itu, ketika semua tertata rapi, ujian telah dilewati, orang-orang terpilih telah dikumpulkan antara Ismail alaihissalatu wassalam dan juga istrinya. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan, yaitu keistimewaan untuk membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka semua ini keistimewaan, ujian yang telah dilewati Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang sudah disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah menyampaikan wa may yarghabu an millati Ibrahim, barang siapa yang membenci agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka dia adalah man safiha nafsah, orang-orang yang bodoh, goblok, orang yang goblok. Sudah disebutkan dengan gamblang keistimewaannya seperti ini, yang tidak ada orang di zaman beliau ataupun sampai zaman saat ini yang semisal beliau. Kok masih ada orang yang membenci agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Dan Nabi Ibrahim diberikan dua keistimewaan lagi. Pertama, dipilih oleh Allah fid dunya, dan yang kedua dijadikan dari golongan orang-orang yang soleh di akhirat. In qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ketika qala lahu, mengatakan kepada Ibrahim siapa rabbuhu, Rabbnya, aslim, Islamlah kamu, berserah dirilah kamu. Maka jawaban Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena kecerdasan beliau, karena pengetahuan beliau, karena ilmu beliau dengan izin Allah, qala aslamtu li rabbil alamin, saya berserah diri li rabbil alamin, kepada Rabb yang mengatur al-alamin, semesta alam. Tidak cukup dengan jawaban qala aslamtu, saya berserah diri, tapi ditegaskan dengan qala aslamtu li rabbil alamin, kepada zat yang mengatur alam semesta. Kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan Ibrahim alaihissalatu wassalam mewasiatkan biha, dengan hal tersebut, maksudnya untuk beribadah kepada Allah, untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banihi, anak keturunannya, wa Yaqub, dan juga Yaqub. Siapa itu Yaqub? Kita pernah bahas nih garis keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga Ismail. Siapa itu Yaqub? Yaqub alaihissalatu wassalam. Dari Yaqub ini kemudian lahir yang namanya Bani Israel. Nah, Yakub niki siapa? Apa hubungan Yakub dengan Ibrahim? Halo? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memiliki satu anak. Yang pertama yaitu Ismail alaihissalatu wassalam. Memiliki anak yang kedua yaitu Ishak alaihissalatu wassalam. Dan Yakub ini dari siapa? Dari Ishak alaihissalatu wassalam. Maka Yakub posisinya menjadi siapa? Cucunya Nabi Ibrahim. Yakub ini menjadi cucunya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, mengabarkan kepada kita, Ibrahim alaihissalatu wassalam masih sempat bertemu dengan Yakub. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, anak keturunannya, dan wa Yakub, dan Yakub. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan harokat dhammah, yang berarti Yakub di sini sebagai pelaku,
Fa'il dari apa? Pelaku dari apa? Pelaku dari kata kerja wassa, memberikan wasiat. Ibrahim alaihissalatu wassalam memberikan wasiat kepada anak keturunannya, plus juga Yakub memberikan wasiat kepada anak keturunannya. Wa Yaqubu ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafa, telah memilih, telah mengistimewakan lakum, kepada kalian, bagi kalian, ad-dina, sebuah agama. Fala tamutunna, maka jangan sekali-kali kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian meninggalnya dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Am kuntum syuhada, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai bantahan kepada mereka orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan mereka berada di atas agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam, berada di atas agamanya Yakub alaihissalatu wassalam. Dibantah oleh Allah. Am kuntum syuhada, apakah kalian ini orang-orang Yahudi ini syuhada, menjadi saksi atau hadir saat idhadara Yaqub al-maut, Yakub meregang nyawa. Idhadara Yaqub al-maut id qala li banihi, tatkala mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadahi, min ba'di, setelah aku meninggal. Jadi di sini waktu Yakub alaihissalatu wassalam didatangi oleh maut, maksudnya sakaratul maut, Yakub alaihissalatu wassalam mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, dan ini bentuk ujian, pertanyaan dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, wahai anak-anakku, setelah aku meninggal kalian beribadahnya kepada siapa? Kalian beribadahnya kepada siapa? Kalau kita di zaman ini, pertanyaannya bukan seperti itu. Pertanyaannya bukan lagi, nah, nih bapak mati, nih bapak Rauno, kalian ini nanti beribadah kepada siapa? Kalian nanti ini agamanya apa? Nggak seperti itu di zaman sekarang, sudah berbeda. Apa wasiatnya biasanya, Pak? Nah, nih bapak Rauno sumben, tanah iki aja didol yo. Tanyanya jangan dijual. Nak, kalau bapak meninggal nanti jangan lupa usahanya bapak ini dilanjutkan. Nak, kalau bapak meninggal nanti jangan lupa bapak punya utang ini, punya utang itu, punya utang ini. Jangan lupa tagih di fulan. Fulan tuh punya utang 30 juta ke bapak, jangan lupa ditagih. Kebanyakannya seperti itu. Tapi adalah 1, 2, 100 orang dari sekian miliar orang yang mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelah aku meninggal. Dan ini Yakub. Allah membantah, Allah mengatakan kepada mereka orang-orang Yahudi, bantahan kepada mereka, am kuntum syuhada, kalau kalian mengatakan kalian berada di atas agamanya Ibrahim, am kuntum syuhada, apakah kalian saat Nabi Yakub alaihissalatu wassalam meninggal meregang nyawa kalian hadir? Ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mata abuduna min ba'di, ketika Nabi Yakub mengatakan apa yang kalian ibadahi setelahku kepada anak-anaknya. Qalu, mereka mengatakan, na'budu ilahaka, kami beribadah kepada ilahaka, Tuhanmu, ilahmu, wa ilaha abaika, dan ilah Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Di sini Ibrahim, Ismail, Ishak menjadi badal, pengganti dari aba, bapak-bapak. Jadi ada istilahnya begini dalam bahasa Arab itu. Sebuah kata sudah disebutkan, tapi kemudian kata ini kemudian diganti dengan kata-kata yang lain. Contoh salah satunya di sini sudah disebutkan, kami akan beribadah kepada Robmu, Rob bapak-bapakmu. Kemudian bapak-bapak ini diganti dengan hal yang lain, yaitu Ibrahim, Ismail dan juga Ishak diganti. Ini namanya badal.
ilaha wahida, yang sifatnya adalah ilahan wahida, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami lahu kepada Allah Subhanahu wa taala muslimun, menjadi orang-orang yang berserah diri. Masya Allah. Di sini apakah, pertanyaannya, apakah Ismail itu termasuk aba dari Yakub alaihissalatu wassalam? Aba niku apa ya? Aba itu kalau arti Indonesianya bapak, kakek. Di atasnya kakek apa? Canggah. Buyut terus napa malih? Canggah. Terus udah napa? Gino pemboten niku kok udek-udek. Bapak, mbah, kemudian buyut, canggah, udek-udek, terus Cak Budi mau. Ini namanya aba, maksudnya lurus. Lah Ismail kan bukan lurus, bukan garis langsung lurus begitu dengan Yakub alaihissalatu wassalam. Jatuhnya Ismail niki nopo dengan Yakub? Nopo? Paman. Kan saudara bapaknya, saudara dari Nabi Ishak alaihissalatu wassalam, berarti jatuhnya paman, dan pamannya pun itu tidak seibu, kan beda ibu. Nabi Ismail dari ibunda siapa? Hajar. Nabi Ishak dari ibunda Saro. Maka beda ibu, satu ayah, beda sama-sama ayah, beda ibu. Jatuhnya paman seibu, jatuhnya paman sebapak, bukan satu jalur. Tapi dalam ayat ini dikatakan aba, dan masuk ke dalam aba itu Ibrahim, Ismail, dan Ishak bapaknya sendiri. Maka dijelaskan ulama-ulama tafsir bahwa yang masuk ke dalam aba itu merupakan paman. Yang masuk ke dalam aba itu merupakan paman juga. Dan nanti di dalam masalah mawaris, ilmu-ilmu waris, oh ini hati-hati Pak, saya ingatkan mumpung saya ingat. Hati-hati sekali. Salah satu ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini adalah ilmu waris. Itu pertama kali dicabut. Kan sekarang modelnya orang tua meninggal bagi rata. Dan ini batil, mungkar, dolal, sesat. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mungkin bisa tegas seperti ini kalau ada perbedaan pendapat. Karena ini tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, maka saya katakan orang yang membagi harta warisannya tidak sesuai dengan syariat Islam yang sudah disebutkan Allah di dalam Al-Quran, maka dia telah melakukan hal-hal yang mungkar. Maka bertobatlah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa diperbaiki. Innallah, sesungguhnya Allah At-Tawwab, Maha penerima taubat, Ar-Rahim, Maha pengasih. Maka hati-hati Pak, hati-hati. Jenengan ini yang mungkin kaya-kaya ini, yang punya harta bisa dibagi kepada anak-anaknya, hati-hati. Kalau jenengan meninggal, sebelum meninggalnya fahamkan kepada anak-anak jenengan bahwa harta jenengan ini ada pembagiannya yang tidak boleh dibagi secara rata. Nah kok seperti itu Ustadz? Ini ketentuan dari Allah. Misalkan ada suami, sedikit-sedikit ya, ada mana nih? Sedikit, ada suami sama istri, kemudian suaminya meninggal. Ada suami sama istri, suaminya meninggal. Suaminya memiliki harta misalkan 10M. Banyak apa sedikit Pak? Banyak. 10M, misalkan 10M. Suami yang meninggal ini hanya menyisakan istri, kemudian ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada paman. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada paman. Maka bagaimana pembagiannya? Istri karena ada anak laki-laki atau anak perempuan mendapatkan 1/8 dari harta 10M. Berapa?
1/8-nya 10 M, 800 juta. 800 juta nggih. Ya pokoknya dapat 1/8. Pokoknya dapat 1/8. Anak laki-laki sama anak perempuan ini dapatnya sisa. Dapatnya sisa, kalau bahasa mawarisnya itu asobah, dapatnya sisa. Tapi sisanya bukan berarti sisa dari 1/8 ini kemudian dibagi rata dengan anak laki-laki atau anak perempuan. Tapi kaidah di dalam Al-Quran mengatakan falidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki jatahnya itu 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan misalkan dia dapatnya 100 juta, anak laki-laki dapat berapa? 200 juta. Nah ini dapat sisa. Paman dapat apa? Paman nggak dapat. Kenapa? Karena terhalangi anak laki-laki. Paham nggih Pak? Ini ada pembagiannya dan harus kita pahami. Karena ini termasuk hal-hal yang sensitif sekali di kehidupan kita. Maka mari kita perbanyak ilmu. Sama-sama kita belajar. Saya bisa sampaikan ini bukan berarti saya paling pintar, bukan. Hanya saya lebih dulu tahu daripada jenengan. Itu tok perbedaannya. Saya hanya lebih dulu tahu. Coba kalau jenengan yang lebih dulu tahu, saya belajar dari jenengan. Karena saya lebih dulu tahu maka saya sampaikan. Ini diperhatikan karena masalah wasiat warisan itu sangat-sangat urgen di dalam Islam. Jadi sebelum meninggal Pak, ini kan bakal meninggal semua. Kalau meninggal semua kan calon-calon mayat. Sebelum meninggal nih dicatat. Oh saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya tanah, saya punya usaha ini, usaha itu, catat semua. Kemudian sampaikan ke anak-anak, saya punya harta ini, nanti kalau bapak meninggal pembagiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Utang juga jangan lupa, tapi utang harus dilunasi terlebih dulu baru dibagi. Ngoten nggih? Ini rame lagi nanti saya bahas mungkar-mungkar ini. Apa Pak? Demi kebaikan Pak nggih. Sampai di sini, kita bahas satu ayat nanggung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ummatun qad khalat." Itulah umat qad khalat yang telah lampau. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka dapat. Walakum ma kasabatum, dan bagi kamu apa-apa yang telah kamu lakukan, apa-apa yang telah kamu dapatkan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang perbuatan mereka dahulu. Wah ini Masya Allah. Kenapa di dalam ayat ini, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalian tidak akan ditanya tentang perbuatannya orang terdahulu? Kok nggak mengatakan orang terdahulu tidak akan ditanya tentang perbuatan kalian? Pertanyaannya, kalian apa yang dikatakan oleh Allah, kalian tidak akan ditanya oleh perbuatan orang terdahulu. Bukan orang terdahulu tidak akan ditanya tentang perbuatan kalian. Karena orang yang saat yang masih hidup itu akan ditanya tentang perbuatan-perbuatan orang yang nanti akan datang setelah kita, dan tidak akan ditanya oleh orang-orang terdahulu yang sudah mendahului kita. Kita mengajarkan kebaikan, maka kita akan ditanya tentang mereka. Ada orang mengajarkan keburukan, maka dia juga akan ditanya tentang orang yang mendahului dia, yang belajar dari dia, yang mendapatkan ilmu dari dia, yang melihat, mencontoh. Orang ini dahulu menyebarkan musik, orang ini dahulu menyebarkan judi, orang ini dahulu menyebarkan zina, orang ini dahulu mengajarkan ini dan ini, ditanya dia. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala rinci detail, dan tidak ada satu kejadian pun, satu titik pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, berapa banyak sudah hal-hal buruk yang kita ajarkan ke orang lain? Saya sudah banyak sekali hal-hal buruk yang saya ajarkan ke orang lain. Kita semua pasti punya. Maka kalau bisa kita ubah, kalau bisa kita perbaiki, kita perbaiki.
Kalau belum bisa kita ubah dan gak bisa kita ubah hal tersebut, sudah kita taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang kita ajari tersebut itu bertaubat kepada Allah dan kita terhindar dari dosa-dosa orang tersebut. Maka ibu-ibu dan bapak yang dimudahkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah dari ayat yang 127 sampai ayat yang ke-134, yang mudah-mudahan ayat-ayat ini mampu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam hari raya Idul Adha yang di dalamnya terdapat ibadah yang merupakan bukti bentuk syukur kita selama 1 tahun sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyaknya, kalau kita hitung selama 1 tahun kita diberikan rezeki oleh Allah mungkin belasan juta, mungkin ratusan juta, kok enggak keluar dari nikmat-nikmat tersebut 3 juta saja, maka keterlaluan yang mampu. Maka kita lihat diri kita, kalau belum baik, kalau belum sempurna amalan kita, kita sempurnakan, kita perbaiki sebelum kita masuk ke dalam Idul Adha. Wallahu taala alam, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kajian tafsir pada malam hari ini. Kelihatannya seru, Ustaz. Pembagian tentang warisan tadi. Mestinya buahnya yang akan dibagi ke bapak-bapak ini, kelihatannya kok tegang semuanya. Ini kalau ada pertanyaan tolong diacungkan tangannya, kalau tidak ada kita tutup sekalian. Kita break andan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, session tanya jawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya sedikit tentang bab waris, Ustadz, karena ini sedikit saja. Karena sekarang memang betul bahwa sekarang itu banyak dibagikan secara rata, dan di situ ada garis besarnya, semuanya ikhlas. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa semuanya itu bilangnya ikhlas, yang laki-laki juga bilang ikhlas gitu, Ustaz. Siap. Itu bagaimana, Ustaz? Berbeda kalau enggak ikhlas. Assalamualaikum. Salam. Masalah mawaris. Bagaimana kalau pembagian harta dibagi secara merata, kemudian bilang ikhlas, ya kan? Bilang saya ikhlas. Maka saya berikan jawaban dengan perumpamaan. Misalkan saya taruhan 10 juta, jenengan taruhan 100 juta, jenengan taruhan 5 juta, jenengan taruhan 1 miliar misalkan, Mas ya. Jenengan taruhan 1 miliar. Kalau klub bola ini menang, maka saya dapat uang-uang jenengan semua. Kalau klub bola yang ini kalah, maka jenengan dapat uang saya. Dan semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Kira-kira masih terhitung dosa atau enggak? Dosa kan? Kenapa? Karena pada kebatilan. Ini beda konteks sudah. Yang namanya ikhlas itu tidak ada ikhlas di dalam kebatilan. Oh saya ikhlas kok kamu minum minuman keras. Oh saya ikhlas kok lagi berjudi. Saya ikhlas kok sedang mabuk. Enggak ada ceritanya seperti itu. Maka keikhlasan hanya berhubungan dengan amal-amal soleh. Akad-akad yang disepakati oleh Islam, yang memang benar akad itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akad jelas, bukan akad-akad yang batil, bukan akad-akad yang rusak. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah wis telah bagiono dhisik sesuai syariat Islam. Adapun setelah itu yang dapat banyak mau berbagi dengan saudara-saudaranya, tafadhol, silahkan. Kan sama saja ta? Bedanya apa? Kita bagi dulu sesuai syariat Islam, baru setelah itu kita bagi rata, nggak masalah kalau seperti itu. Yang jelas syariat Islam sudah ditegakkan terlebih dahulu. Adapun setelahnya maka urusan pribadi masing-masing. Mau dia ikhlas, mau dia tidak ikhlas, itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya Bu ya. Sudah nggih? Kita akhiri kajian pada malam hari ini. Barangkali ada lagi? Sudah cukup? Ya, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada guru yang bagus seperti Ustaz Daud.